Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman di luar sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan selalu, dibahagiakan selalu, dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa menyapa teman-teman lagi. Ini kegiatan seperti biasa ya, rutinitas ibu rumah tangga. Pastinya setelah subuhan terus rebahan sebentar, dilanjut langsung kegiatan di dapur untuk menyiapkan sarapan. Jadi hari ini teman-teman aku mau masak sesuatu yang jadul, simple, praktis, gampang tapi enak ya. Ini aku mau bikin bakwan sayur karena aku udah lama banget nggak bikin bakwan sayur. Biasanya aku bikinnya itu bakwan jagung. Jadi semalam itu aku bikin mendoan, tempe mendoan, dan adonannya itu masih lebih separoh. Jadi aku mau pakai adonan semalam aja yang aku taruh di kulkas. Terus aku tambahin untuk sayurannya cuma ada wortel dan kol. Karena di adonan tepungnya itu udah aku irisin daun bawang semalam ya. Ini wortelnya sisa stok terakhiran aja sih, tinggal satu batang, jadi mau aku iris-iris tipis aja. Teman-teman di sana sarapannya masak apa nih? Biasanya kalau untuk sarapan masaknya yang praktis-praktis aja ya, yang simple, yang cepet tapi tetap membuat selera untuk makan. Karena biasanya kalau sarapan kan nggak pengen makan yang banyak-banyak ya. Ini juga aku masaknya paling hanya untuk 1 atau 2 kali makan. Nah, aku potong-potong dulu wortelnya sampai selesai seperti ini ya. Setelah aku menjalankan hidup minimalis, aku nggak pernah tuh ngeluh-ngeluh masalah makanan, masalah masak, masalah menu. Pokoknya tinggal kreatif kita dan pinter-pinter kita untuk memix and match menunya ya. Ini tadi aku tambahkan tepung bumbu dari Kobe yang ukuran kecil. Ini pas banget, satu adonan, dan asinnya pas, nggak terlalu asin. Terus aku tambahkan juga 1 sendok makan tepung tapioka karena aku suka banget kalau bikin bakwan dicampuri tepung tapioka atau tepung aci biar bakwannya crispy. Ini langsung aja aku panasin minyaknya ya. Jadi karena kemarin tuh aku belanjanya di Mang Sayur, bukan di pasar. Aku tuh dapat prohenya cuma dapat ikan ya, tapi rencananya nanti atau besok mau beli telur gitu loh. Harga telur di sini masih melambung teman-teman. Nggak turun-turun, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Ini sekalian aku nyambi seperti biasa, nyambi potong-potong cabai. Aku potong cabainya pakai gunting aja. Menu sederhana, tapi kalau dimasak dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan, pasti rasanya enak. Kalau dulu sebelum menjalankan hidup minimalis, kadang tuh suka males, suka mager, suka bingung mau masak apa, padahal kadang bahannya tuh udah ada di kulkas. Kalau sekarang udah membenahi diri, kadang tuh suka evaluasi diri gitu sambil nyatet-nyatet, apa sih yang membuat keuangan kita boros, apa sih yang membuat kadang itu kita mager. Ya, dari situlah aku mulai mencatat, mendisiplinkan diri untuk aktivitas rumah tanggaku ya, walaupun sebenarnya aktivitasnya itu sepele dan itu-itu aja. Jadi tuh aku sering jadwalin aktivitas keseharian aku teman-teman dari bangun tidur, terus sampai mau tidur lagi. Cuma nggak harus berpatokan dengan jadwalnya ya, tapi yang penting kalau ada rulesnya, kita tuh kadang lebih on track dan nggak mageran banget. Jadi memang walaupun dijadwalkan seperti itu, aku juga ada jadwal untuk me time ya. Yang seperti aku sharing sebelum-sebelumnya, kalau pekerjaan rumah tangga aku tuh paling maksimal aku waktu zuhur itu udah selesai semuanya. Tapi kalau pas aku ikut kerja suami ya jam 9 diusahakan udah selesai semuanya gitulah ya. Makanya kadang tuh suka browsing-browsing atau cari-cari ide untuk masak sarapan biar masaknya itu sebentar, nggak lama-lama. Kalau pas libur barulah bisa kali masak cemilan atau masak menu yang agak ya sedikit istimewa gitu ya. Jadi ini sembari aku goreng bakwannya, di sini aku nggak bisa berhenti tangannya. Tadi iris-iris bawang juga, terus nyambi juga petikin kacang panjang karena hari ini rencananya aku mau tumis kacang panjang. Tumis kacang panjang terus lauknya pakai bakwan sayur aja itu rasanya udah enak ya. Jadi inget menu-menu di keluarga di kampung gitu. Aku goreng bakwannya sekali goreng aja ini teman-teman, ada 5 biji karena ini nanti hanya buat sarapan. Takutnya tuh kalau goreng banyak-banyak nanti pas siangnya udah melempem gitu ya.
Nah, ini aku lanjutin lagi petik-petik kacang. Jadi bisa diselang-seling juga misalnya untuk teman-teman dan untuk aku juga yang budget belanja mingguannya terbatas atau tidak besar, bisa diselang-seling. Misal menu hari ini lauknya protein nabati, terus besoknya bisa diselingin lagi protein hewani karena olahan protein nabati pun sekarang udah macam-macam dan enak-enak ya. Seperti misal tempe mendoan itu enak loh teman-teman. Terus ada juga tahu cabai garam, tahu crispy. Terus untuk olahan hewani mah semuanya udah pada jago ya. Misal nggak hanya dibikin ikan goreng atau ayam goreng, tapi juga untuk ayam sekarang juga bisa dibikin dikombinasi chicken katsu, itu juga bisa di stok di freezer. Jadi kapan waktu darurat bisa langsung masak atau kita nggak punya waktu yang banyak gitu ya. Pokoknya banyak banget olahan makanan deh. Jadi setelah aku menerapkan gaya hidup minimalis itu juga aku sering banget nih teman-teman untuk mencari resep-resep misal aneka olahan telur, aneka olahan ayam. Jadi tuh variatif banget menu yang kita dapat. Kadang juga aku sempetin untuk catet resepnya dan kadang aku praktekin di rumah, itu menyenangkan banget. Jadi udah nggak pernah lagi tuh masalah mati gaya di dapur ataupun boncos-boncos untuk GoFood atau ShopeeFood gitu ya. Hampir udah nggak pernah sih. Palingan kalau pas memang nemenin kerja suami keluar ya, kadang kan jam makan siang udah ketanggung di luar, jadi ya udah makan di luar. Itu pun udah ada anggarannya gitu. Nah, nggak berasa ini bakwannya udah matang dan udah tiris. Teman-teman, aku mau sajikan aja di piring seperti ini. Nah, dilanjut aku mau langsung aja tumis bawang sama cabai untuk tumisan kacang ya. Ini aku aduk-aduk seperti biasa. Nah, ini loh teman-teman wajan yang aku sering banget pakai ya buat masak. Jadi tuh sebenarnya aku juga punya teflon ataupun wokpan, cuman ya gimana ya, nyamannya tuh pakai wajan yang ini loh, yang apa sih, jadul, enak aja gitu buat aduk-aduk. Jadi berasa masaknya juga bebas, terus feeling masakannya tuh pasti enak gitu loh. Kalau pakai teflon atau wokpan gitu kan kadang takut baret ya. Kalaupun ngaduk pakai spatula atau sutil yang silikon juga kayak kurang ini loh, kurang kurang puas gitu. Itu sih kalau aku ya. Nah, ini ditumis bawangnya sampai harum, sampai coklat, terus aku tambahkan rebon biar tumisan kacangku makin sedap, sedikit aja sih, nggak apa-apa. Terus aku masukin deh kacang panjang yang udah dipotong-potong dan udah dicuci bersih ya. Masak tumis kacang begini juga simple banget, praktis, terus cepet, jadi pas banget kalau disajikan buat sarapan. Nah, untuk bumbunya seperti biasa ya, hanya garam, penyedap, terus aku di sini pakai gula Jawa. Untuk tingkat keasinan, gurih, dan manisnya disesuaikan dengan selera masing-masing pastinya. Tips juga, gaya hidup minimalis yang aku terapkan selama ini, aku selalu nyambi-nyambi nih kalau lagi kerja di dapur kayak gini loh. Kalau pas bumbuin masakan tuh langsung ditaruh di tempatnya bumbunya. Jadi tuh kadang selesai masak tuh mata memandangnya udah enak aja gitu, udah lapang, udah plong, kerjaan selesai. Terus juga kalau lagi nunggu masakan mateng gini biasanya di sebelahnya aku suka elap-elap, terus suka cuci-cuci perabotan tuh yang kayak ceting-ceting atau panci ini ya. Tadi buat nyuci sayur, jadi nanti pas masakannya mateng udah nggak ada cucian deh. Jadinya tuh enak, praktis gitu loh, efisien waktu, nggak boros-boros waktu. Atau kadang tuh suka capek ya kalau habis selesai masak terus perabotan kotor numpuk. Kalau ini kan enggak ya, disambi-sambi aja. Terus ini juga aku sambil aduk-aduk. Kalian bisa lihat di sink wastafel aku nggak ada cucian kan. Nah, ini aku kalau numis kacang biasanya nggak yang mateng-mateng banget, yang setengah mateng masih crunchy gitu ya. Yang penting tuh bumbunya berasa atau bumbunya tuh medok, ditumis gini aja. Nah, ini juga aku mau cuci lagi panci sedikit. Panci yang bikin apa sih itu yang biasa buat mie ya. Aku tambahkan air sedikit di tumisan aku biar gula jawanya larut.
Diaduk-aduk seperti ini aja sih. Teman-teman biasanya kalau kacang panjang dimasak apa nih? Kalau aku macem-macem nih, biasanya sering banget ditumis biasa kayak gini ya, karena gampang banget, terus cepet banget masaknya. Terus enak juga loh kalau dibikin sambal goreng bareng ati ataupun telur puyuh, terus dipakein santan gitu. Ataupun bisa juga dibikin apa sih itu namanya? Lontong sayur ya. Nah, ini udah mateng. Tumisan aku mau langsung sajikan aja di mangkok. Menu deso seperti ini tuh yang nggak pernah ngebosenin ya, kalau menurut aku. Ini langsung wajannya aku taruh wastafel, terus dikucuri air biar apa namanya nggak lengket. Nah ini dia menu sarapan pagi aku teman-teman, praktis dan sederhana banget ya, cuma tumis kacang sama bakwan sayur. Nah dilanjut, ini aku mau sekalian beresin dan gercepin, mau ngepel teman-teman. Tadi tuh sempet olahraga juga bareng suami, sekarang ini aku lagi rutinin banget olahraga. Olahraga senam ya, kadang juga yoga di depan TV, pokoknya pakai internet mah udah gampang, nggak usah jauh-jauh ya. Jadi tuh aku juga udah keringetan tapi sekalian mau ngepel karena nanti mau nemenin suami kerja, rencananya pengennya tuh rumah udah bersih aja gitu ya. Jadi tuh nggak beban gitu loh pas pulang itu enak buat rebahan. Nah, ini di area pojokan yang seperti gudang ini juga aku selalu bersihkan karena walaupun seperti area gudang, kalau nggak bersih itu takutnya ada kecoa atau cicak atau tikus ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah nggak ada sih di rumahku. Ini juga untuk dapur aku selalu pel karena aku pengennya tuh dapur selalu bersih dan kering. Dan kalian jangan salfok sama meja-meja makan aku tuh kaki-kakinya udah pada keropos karena ini tuh meja nggak beli tapi dikasih sama mertua aku, dan dulu tuh sering kena air gitu loh, sering kebanjiran karena pipa paralonnya itu sering mampet. Jadi ya udah di bagian bawahnya itu keropos atau bontok kata orang Jawa. Lanjut aku ngepel di area ruang tamu. Nah, tadi itu mejanya aku singkirin karena buat olahraga ya di sini. Semangat banget sih olahraga, apalagi ditemenin sama suami ya. Jadi tuh kita menuju sehat bersama ya Cela. Aku ngepelnya biasa aja nih teman-teman, seperti yang kalian tahu, pakai pel-pelan jadul. Jadi tuh enak. Ngepelnya bisa barbar, bisa bersih, bersih banget deh. Aku pel semuanya. Sekalian berkeringat gitu ya. Nanti tinggal mandi dan seger. Nah dilanjut, aku ngepel di area teras. Ini motornya udah dikeluarin, jadi tuh tadi ngepel di area ruang tamunya tuh bebas. Dan di area teras biasanya aku ngepelnya itu sedikit agak basah karena lantai di sini tuh bukan yang licin gitu. Pokoknya selagi ada waktu kita manfaatkan dengan maksimal ya, hitung-hitung olahraga juga. Dan bonusnya rumah kita selalu bersih dan rapi. Nah ini langsung aja juga di pekerjaan selanjutnya. Jadi tuh setelah menganut gaya hidup minimalis, aku semaksimal dan sebisa mungkin nggak menunda pekerjaan ya teman-teman. Ini cucian piring aku yang udah tiris, udah kering, mau aku langsung simpan ke tempatnya, ke lemari piring aku. Walaupun lemari piring aku jadul dan kecil, tapi alhamdulillah cukup untuk penyimpanan perabotan aku yang nggak seberapa itu. Karena memang nggak mau nambah lagi nih untuk segini aja alhamdulillah cukup ya. Yang penting cukup untuk kita sendiri karena yang tahu cukup atau tidaknya ya kita sendiri. Lagian aku nggak mau terlalu beban untuk membersihkan perabotan-perabotan yang mungkin terlalu banyak. Nah dilanjut aktivitas yang terakhir nih teman-teman. Hari ini aku mau nyetrika. Kebetulan kemarin cuciannya kering semua yang aku lipat itu loh. Dan karena aku masih punya waktu beberapa menit nih, sekitar setengah jam, jadi aku mau langsung setrika aja sebelum aku nemenin suami kerja ya. Kalian bosen gak kalau ngeliat aku setrika atau malah justru jadi pengen nyetrika juga? Ya seperti yang kalian tahu ya, selagi ada waktu manfaatkanlah karena ini juga supaya aku tuh tenang, stokan baju bersih yang udah rapi itu banyak gitu di lemari ya. Ya nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa karena kan baju aku itu terbatas. Nah ada beberapa tambahan baju lagi karena dikasih ya sama teman-teman di Instagram yang bekerja sama gitulah ya.
Terus ini lanjut aku setrikain dasterku, walaupun daster harus dong tetap disetrika, bukannya malah pakaian hari-hari nggak disetrika, karena kan kita setiap hari memakai pakaian yang pengennya yang nyaman ya teman-teman. Jadi malah wajib banget nih, karena setelah kita capek kerja, pengennya tuh mandi, terus rebahan, pakai baju yang harum, yang wangi, terus yang lembut gitu. Jadi tuh me time-nya atau istirahatnya maksimal, karena setelah kita bekerja pengennya itu menghadiahi diri dengan sesuatu yang nyaman, entah itu rumah yang bersih, pakaian yang bersih, yang wangi, yang rapi. Karena kalau bukan kita sendiri yang mereward atau menghadiahkan diri kita, siapa lagi, iya nggak? Jadi sebisa mungkin menghargai barang sekecil apapun di rumah. Aku dulu itu nggak pernah tuh teman-teman mikirin hal-hal kecil seperti ini. Mikirinnya tuh yang aduh membuat pikiran itu bebel, yang membuat pikiran itu pusing. Pengennya itu beli ini, beli itu yang jumlahnya itu atau takarannya besar. Dan melupakan hal-hal yang kecil seperti ini. Padahal dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal kita menghargai barang yang kita punya dari yang kecil-kecil itu nanti akan ditambahkan lagi rezeki yang besar. Karena kalau kita bisa merawat barang-barang kita yang kecil, maka insya Allah kita sudah pantas kalau diberikan rezeki yang besar, begitu ya. Sekarang apalagi udah menganut gaya hidup minimalis, aku udah nggak pernah mikirin lagi hal-hal yang besar. Intinya go with the flow aja, yang penting berdoa dan berusaha. Berdoa itu wajib banget ya, setiap kali melakukan apapun, pokoknya minta ridhonya Allah, agar kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, agar kita diberikan rezeki yang baik. Rezeki yang baik di sini itu bukan dalam takaran yang jumlahnya besar, tapi rezeki yang cara mendapatkannya itu kita nggak pusing ya. Kita nggak terlalu bebel beban pikiran kita. Pokoknya rezeki yang bisa didapatkan dengan jalan yang bukan mudah sih, tapi jalan yang lancar, terus rezeki yang bisa memberikan kenikmatan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Pokoknya seperti itulah. Karena juga aku pernah merasakan rezeki yang takarannya jumlahnya itu besar, tapi kayak lewat depan mata aja gitu loh teman-teman. Jadi sekarang aku udah happy banget sih dengan gaya hidup minimalis yang aku anut, karena bener-bener nggak membuat pikiran aku stres, bahkan aku lebih rileks, terus lebih merasakan kebahagiaan dengan hal-hal sederhana, dengan hal-hal yang kecil. Pokoknya nggak punya cucian kotor aja itu udah bahagia, selesai masak aja itu udah bahagia, apalagi bisa sehat, terus bisa menikmati makanan, walaupun sederhana tapi rasanya enak, itu juga udah bahagia. Yang paling penting adalah nggak punya beban pikiran. Kadang orang-orang ada juga ya, dan aku tuh pernah ngalamin teman-teman. Jadi terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak uang yang didapat, justru kadang boro-boro aku berdoa, boro-boro aku bersyukur, yang ada pusing sendiri. Akhirnya kadang hasil uang yang didapat walaupun jumlahnya besar, udah nggak berasa gitu loh, kayak nikmatnya tuh nggak ada. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak pernah dicabut rasa nikmatnya ya teman-teman. Apa yang Allah berikan untuk kita itu mudah-mudahan selalu terasa nikmat dan penuh syukur. Amin. Nah, gak berasa nih udah mau selesai setrikaan aku teman-teman. Sekian dulu video dari aku ya. Nanti kita sambung lagi di next video. Terima kasih loh yang udah mensupport, yang udah pokoknya kasih saran, yang udah setia nontonin, yang udah like, yang udah share video aku. Pokoknya terima kasih banyak. Gak bisa aku sebutkan satu persatu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe ya.